Kau ingat dengan janjimu, dengan perjanjian setelah kekalahanku di tempo dulu. Kau mengatakan, jika kau kedapatan memakan makanan haram, maka perjanjian itu akan luntur. Perjanjian yang isinya di mana saya harus mengajukan apa yang dulu menjadi tujuanku, memberikan kekayaan kepada umat manusia. Dan sekarang janjimu itu sudah kau lakukan. Tapi kemarin enggak nyala bang. Enggak, kemarin bukan yang ini, bukan. Gimana mas? Gak apa-apa. Berarti kemarin waktu saya minumnya itu satu ya? Iya, kondisi darurat seperti itu loh mas. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Ya, terserah aja. Kita argumen susah. Contohnya nih. Tinggal aja. Ya, udah jelas. Saya minum gak sadar juga kan? Ya, iya. Kami udah jelasin kayak gitu kemarin, tapi nggak mau nerima loh. Kalau itu katanya gimana mbak? Gimana mas? Tinggal? Ayo. Astagfirullah. Putar balik ya. Hah? Tinggal aja. Mas, masuk mas, ini mas. Astagfirullah. Barusan adalah salam pertemuan. Salam pertemuan gondolmu sih. Ada urusan apa? Saya memaklumi jika kau tidak mengetahuinya. Dan sengaja saya mendatangi dirimu setelah kau benar-benar pulih. Karena ada urusan yang dulu terpendam dan kini muncul kembali. Matanya gitu. Iya tuh? Matanya gitu. Kau ingat dengan janjimu, dengan perjanjian setelah kekalahanku di tempo dulu. Kau mengatakan, jika kau kedapatan memakan makanan haram, maka perjanjian itu akan luntur. Perjanjian yang isinya di mana saya harus mengajukan apa yang dulu menjadi tujuanku, memberikan kekayaan kepada umat manusia. Dan sekarang janjimu itu sudah kau langgar, maka sama saja saya sudah dibebaskan dari belenggu aturan itu. Kau mengerti maksudku? Saya masih ingat betul atas perjanjian itu. Cuma yang saya rasa di sini, dari dulu hingga sampai saat ini saya sangat menjaga mengenai hal itu. Saya akui, saya memantaumu 2 tahun. Saya tidak lepas dari pandangan itu. Saya akui kau hebat, kau sangat berhati-hati. Akan tetapi, kesalahan tidak mungkin lepas dari diri manusia. Dan itu yang terjadi kepadamu. Saya melanggar apa? Kau meminum air kelapa. Yang sejatinya air kelapa itu haram karena diambil atas dasar mencuri. Yang mencuri siapa? Sahabatmu. Ya, kan salahnya sama saya, bukan sama Mas Danang, Bu. Yang pertama. Dan seharusnya kau tahu, kau pun sadar pada saat itu. Kau tidak tertidur ataupun pingsan. Kau meminumnya sampai masuk ke dalam lambungmu itu. Yang pertama, kau mengatakan, saya masih ingat betul. Jika kau dengan sengaja meminum atau memakan barang yang haram, maka batal perjanjian itu. Saya tanya, di situ ada disengaja atau bukan? Tidak. Tentu ada. Tidak mungkin manusia memasukkan sebuah cairan ke dalam tubuhnya, meminum, dengan keadaan dia tidak sadar. Bagaimana dia menelan? Baiklah. Yang kedua, apakah saya tahu air kelapa itu berasal dari mana? Seharusnya kau tahu. Jika kau berpikir, kau bisa mendapatkan kelapa itu dari mana? Sedangkan tidak ada kebun milikmu di tempat itu. Apa mungkin kau yang memiliki dunia ini? Sederhana. Selama ini saya belajar dalam kepercayaan saya. Yang diharamkan itu tentunya karena disengaja ataupun terdesak itu bisa dihalalkan jika memang itu terdesak. Nah, contoh, saya kelimpungan nggak bisa minum di tengah hutan atau di padang pasir. Saya lebih memilih mati daripada saya tidak minum.
itu adalah kebutuhan. Saya tetap harus meminum walaupun itu adalah darah sekalipun yang ada di padang pasir itu. Kau pikir kau tidak bisa bergegas mencari perkampungan dan meminta dulu kepadanya? Masih banyak alasan. Jika kau katakan mendesak, masih ada kesempatan untuk kau hidup. Alah, saya nggak mau berdebat panjang lebar. Yang ujung-ujungnya kau hanya mencari kesalahan saya saja. Ya, memang seperti itu. Yang saya cari adalah kegagalanmu. Terus apa Saya mau- tidak peduli dengan kebenaranmu. Karena perjanjian itu terikat dengan kegagalanmu, bukan kebenaranmu. Maka sah jika saya mencari kesalahanmu. Sederhana, tinggal besok saya temuin yang punya kelapa. Saya terdesak Pak, saat itu saya bayar kelapa itu. Kita sudah mencarinya ya, Mbak. Sudah tahu siapa pemiliknya, Mas. Betul, siapa Pak Sumet atau siapa Iya. Berarti sampai saat ini kau belum bertemu dengan pemilik dari pohon kelapa itu. Saya baru pulih. Saya bertaruh dengan itu. Jika memang sang pemilik kelapa itu mengikhlaskan, maka akan saya lepaskan apa yang saat ini menjadi tuntutanku terhadap dirimu. Yang harus kau tahu, dulu saya ini melapangkan dada saya, hati saya. Saya memberikan perjanjian itu. Saya memilih perjanjian itu daripada saya membunuhmu. Nah, kau harusnya berterima kasih, kau tetap diberikan itu. Kau mempunyai waktu untuk bertobat. Malah menunggu-nunggu kesalahan. Ini mendingan dulu yang Martaji sudah Babat habis. kamu dah Babat ya habis. Masih untung yang Martaji babat tanganmu kukumu loh. Jikapun saya harus mati karena saya melakukan dosa-dosa, saya tidak menyesal. Kau sendiri yang membuat pilihan, maka kau sendiri yang bertanggung jawab atas pilihan itu. Saya tidak peduli apakah kau kasihan terhadapku ataupun tidak. Nih. Perjanjian tetaplah perjanjian. Videonya masih ada. Saya masih bisa membuktikan kepadamu. Jika meminum makanan dan haram Dengan sengaja. dengan sengaja, dalam keadaan sadar, fatal. Saya tidak tahu menau kelapa itu dapat dari mana. Yang saya tahu ini kelapa, ini layak diminum. Berarti kecerobohanmu di titik itu. Akui saja, kau tidak perlu repot-repot membuat pembelaan. Kondisinya terdesak. Berarti seperti ini, saya tanya kepadamu. Ada uang hasil curian diberikan kepada seorang yang tidak punya uang sama sekali. Sedangkan yang punya uang itu tidak tahu uang itu berasal dari mana, terus dia makan dengan uang yang diberikan itu. Apakah anak itu yang diberi uang itu tetap haram? Kau tidak bisa menyamakan dengan hal tersebut. Kau memiliki perjanjian denganku. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki perjanjian denganku. Kau berjanji untuk berusaha. Sedangkan kau membela saat ini, seolah-olah tidak berusaha sama sekali. Mengingat mana yang halal dan mana yang haram. Terus mau apa? Saya ingin kita sepakat perjanjian kita. Sudah lempar. Kita tarung saja lagi. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus takut? Kau pikir 2 tahun saya hanya berdiam diri? Tapi saya yakinkan dan saya pastikan kali ini, jika pun nanti Tuhan mengizinkan saya untuk menang, saya tidak akan melakukan perjanjian, tapi membabatmu habis. Saya tidak takut dengan itu. Tidak boleh cari jenggot aja, Saya Mas. ini diam. Dan hanya Dulu mendukung duduk orang dulu. kesalahan. Loh, ya saya tahu jenggot dari dulu diam ya. Masukkan ke kotak yang berdua kayak gini kok. Itu hanya wujudnya saja. Kau tidak tahu di baliknya. Jangan salah tiran. Di jenglot kan itu. Crispy. Cari jenggot tuh. Bagaimana dengan kau? Apa? Perjanjian kita luntur. Mundur sepihak tidak masuk. Suruh maksa. Jangan. Baiklah, jika kau tidak ingin memberikan jawaban sekarang, saya tunggu sampai kau menemui pemilik pohon kelapa itu. Jika memang benar, dia ikhlas atas kehilangan pohon kelapa itu, maka saya akan menunggumu lagi, sampai kau melakukan kesalahan lagi. Tapi jika ternyata dia tidak ikhlas, maka walaupun kau tidak berjabat tangan denganku, saya anggap perjanjian kita luntur. Ya. Nah, mundur sebelah pihaknya. Ya namanya itu. Saya memberikan tawaran, saya tidak memaksakan kehendak saya berikan tawaran, jadi berpikir. Jangan seperti anak kecil yang iya saja. Berpikir, tolong. Kan juga berpikir, tidak sengaja kok. Jelas. Kau melakukan perjanjian dengan kau atau tidak? Saya menyebang. Diam. Kalau main gak apa-apa. Udah bilang ngapain? Wujudmu tidak jauh beda denganku. Saya ini ketawa jadinya masih Ketawa saja. Tidak jauh beda. Bah, ile. Betul, sama didik. Bedanya gak ada ya badannya. Baik, saya putuskan itu. Saya tidak melakukan ini sepihak. Karena saya menawarkan kau menanyakan keikhlasan dari pemilik kelapa. Saya akan lakukan itu secepat mungkin. Besok aja. Saya akan selalu mengikutimu dan mendengar jawabannya langsung. Silahkan, monggo. Dan di sini perjanjian. Jangan sampai ada campur tangan dari dirimu. Tidak ada. Kau bisa merasakan kehadiranku sekarang. Saya pertaruhkan itu. Saya siap menunggu ribuan tahun sekalipun. Sampai kau mati pun tidak masalah. Terkadang itulah yang namanya iblis ya. Sudah diberi kelayakan hidup, sudah ditolongin. Sekarang malah kayak gini. Ya mau? Iya. Besok kalau Saya tidak nemu peduli dengan pengasihanmu itu. Saya bisa hidup tanpa kalian. Saya bisa mati tanpa kalian. Saya tahu kalian bukan Tuhan. Saya mati pun karena Tuhan. Walaupun kau yang membunuh. Saya tidak memujimu sama sekali. Ya udah mati barengan nah. Gimana ini, Mas?
Itu cari-cari kesalahan kita saja sebenarnya. Iya sih mas. Itu namanya yang punya kereta Pak Sumet apa siapa itu? Iya Pak Somad. Iya mas, langsung cari aja. Kita udah tanya-tanya dan pemiliknya Pak Somad. Sumet. Ya Sumit. Rupanya mendingan di itu aja. Besok kok temannya Pak Sumet biar clear kita masalahnya dengan Gunung Mai saja. Sebenarnya saya Mbak Madang udah kesana cuman nggak ketemu orangnya mas. Jadi Astagfirullah.